Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas metode kedua untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Jadi yang dicari baru kumpulan-kumpulan persamaan-persamaan linear. Nah, dari judulnya ini sebenarnya metode yang sudah sering sangat familiar kita pakai. Judulnya metode eliminasi Gauss-Pivot. Oke. Jadi sebenarnya ada kata kuncinya di eliminasi. Jadi nanti kita akan bisa simpulkan apa sih inti dari kuliah ini gitu ya. Apakah sudah pernah kita kerjakan ya dari tingkatan sebelumnya. Nah, pada metode eliminasi Gauss-Pivot ini muncul pasti karena ada perbaikan dari metode sebelumnya, yaitu metode Gauss-Seidel ya, atau sebelumnya metode Gauss ya, sebelum diperbaiki oleh Seidel. Nah, dua konsep utama pada eliminasi Gauss-Pivot gitu ya, itu ada yang namanya dengan forward elimination, yaitu penyederhanaan. Yang kedua itu adalah back substitution, ya, substitusi balik. Nah, pada langkah pertama gitu ya, itu mengandung unsur iterasi nanti perulangan, tetapi nanti perulangan yang kita pakai mungkin agak sedikit berbeda dari konsep-konsep yang telah kita pakai sebelum-sebelumnya. Nah, pada forward eliminasi, pada tahap pertama, penyederhanaan, sama seperti metode sebelumnya, kita harus membentuk matrik koefisien dari A itu dari suatu sistem persamaan linear. Atau nanti kita kumpulkan koefisien-koefisien dari sistem persamaan itu yang kemarin. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memeriksa apakah determinannya itu ya, determinan dari A itu sama dengan 0 atau tidak gitu ya. Yang kita inginkan adalah yang tidak sama dengan 0 gitu ya. Karena kalau dia sama dengan 0 berarti algoritma kita tidak akan bisa menemukan solusi gitu. Atau kemarin secara geometri solusinya bukanlah hal yang berpotongan gitu. Nah, untuk menjamin itu maka kita ambil dulu, harus kita cek seperti biasa determinan dari A gitu ya. Nah, misalkan kita punya SPL gitu ya, sistem persamaan linear berordo atau berukuran 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. Ini baris, yang ini kolom. 3 baris dan 3 kolom ya. Nah, kita akan membentuknya yang tadinya koefisiennya penuh, full ini ya. Kalau dalam bahasa aljabar ini full rank gitu ya. Belum full rank sih, tapi full nanti kita akan buat dia menjadi bentuknya segitiga atas. Yaitu segitiga matrik yang entry-entry atasnya tidak nol ya. Jadi dia di bawahnya ini nol ya. Nah, jadi bagaimana sih kita membentuk? Jadi inti dari forward elimination ini adalah kita menyederhanakan dari yang mungkin maksimum ada 9 entry yang tidak nol menjadi hanya ada 6 gitu ya. Seperti segitiga atas. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melanjutkan pada substitusi balik. Jadi pada langkah kedua gitu ya, ini cukup sederhana. Kalau langkah pertamanya sudah ditemukan, maka langkah kedua cukup membalikkan
persamaan yang tersisa. Jadi kalau ini dibaca kembali menjadi sistem persamaan, dia sudah lebih sederhana. Nah, jadi dibalik dari sini, pasti otomatis kita dapat persamaan yang paling bawah. Ya. Ini kan bisa dibuat dengan cara X3 sama dengan, ya, tinggal B3 dibagi R ya. Nah, gitu. Nah, pada saat X3-nya dapat, maka kita akan mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang kedua. Sehingga diperolehlah X2. Kan? X3 dan X2 dapat, sehingga kita akan substitusikan kedua nilainya ke dalam persamaan yang pertama. Oke. Jadi otomatis nanti di akhir kita akan memperoleh X1 sama dengan yang kita inginkan. Bukan yang inginkan ya, yang merupakan hasil dari perhitungan X3 dan X2. Jadi saya ingatkan kembali, yang penting langkah pertama adalah kita akan menyederhanakan, gitu ya, dari bentuk yang full kemungkinan tidak nol menjadi segitiga atas yang bawahnya harus dijamin nol. Jadi 3 entry di bawah ini harus nol nih. Jadi segitiga atas, segitiga yang isi tak nolnya di atas, di bawah ini menjadi nol. Fungsinya adalah untuk melakukan substitusi balik. Jadi kalau di sini tadi kan susah nih baliknya. Ada X1, X2, X3. Nah, sekarang dijamin di sini 0, 0, 0. Berarti tinggal X3. Sehingga diperoleh persamaan ini. Setelah dapat X3, dimasukkan ke X2. Persamaan kedua dapat X2. Kemudian disubstitusikan lagi ke dalam persamaan pertama diperoleh X1 dengan bantuan X2 dan X3. Seperti biasa, contoh gitu ya. Oke, sebelum sampai ke situ sebenarnya iterasinya kita tidak menggunakan iterasi yang kemarin ya, yang tidak akan berhenti gitu ya, jika tidak ada kriteria hentinya. Nah, di sini perulangannya kemungkinan akan lebih sedikit dan cepat konvergen tanpa harus ada nanti kriteria henti di fx sama dengan 0 atau di galat X toleransi tertentu atau konstan. Ini otomatis nanti hasilnya ditemukan. Jadi iterasinya ada di yang pertama. Jadi iterasinya ada di sini bagaimana membuat ini menjadi segitiga atas, matriks segitiga atas. Dan iterasi yang kedua adalah bagaimana mengulang X3, menemukan X2, menemukan X1 gitu ya. Nah, itu iterasinya. Contohnya seperti biasa. Ini kita punya persamaan yang secara mudah sebenarnya bisa ditebak gitu ya. Kalau memang Anda punya insting menebak. Tapi pada saat kita tidak punya lagi pilihan untuk menebak, ya kita harus menggunakan suatu metode tertentu. Salah satunya yang kita pelajari ini. Nah, berapakah nilai X, Y, dan Z agar memenuhi menjadi 4, menjadi 3, jadi 1 ya. Nah, ini ditebak-tebak, dicoba-coba. Kalau bisa bagus. Nah, apalagi nanti bisa buat software yang bisa menebak-nebak ya. Tapi kalau kita rancang ke dalam suatu perhitungan komputasi dengan metode Gauss pivot, langkah yang pertama adalah forward elimination. Artinya kita mengumpulkan koefisien dari persamaan ini. Min 2, 1, 1. Sama ya. 4, 3, 1. Nah, ini sudah di metode minggu kemarin sudah jelas. Kemudian kita cek solusinya. Nah, ini cek solusinya. Tunggu atau enggak? Ini yang harus dijamin. Nah, pada saat dia 0, ya sudah, Anda tidak perlu menghitung berulang-ulang. Jadi kalau nanti diujikan ternyata determinannya tidak 0, berarti soalnya bonus. Nah, cukup berhenti di situ.
Jadi kalau buat program, if determinannya tidak nol, maka lanjut. Kalau if dia else-nya nol gitu ya, maka dia akan stop di situ. Nah, karena tunggal gitu ya, ada dan tunggal gitu ya. Apa solusinya? Ini pasti ada nih. Unik tunggal, hanya ada satu. Maka uh, algoritmanya kita lanjutkan. Jadi dari matriks tadi kita ambil nih namanya B1, artinya baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, ini simbol. Nah, dari sini kita akan rubah, kita manipulasi secara aljabarnya, bagaimana caranya agar dihasilkan nanti matriks ininya jadi 0. Gitu ya. Dengan bantuan B1, B2, B3. Kita akan buat B2 baru bintang. Ini saya simbolkan B2 bintang. Jadi ini. Nah, kita lihat di sini ada min 2 dan 2. Berarti kalau kita tambahkan 0 kan? Nah, jadi ya sudah, tambahkan saja. Jadi sebetulnya ini adalah teknik bagaimana mengenolkan ya entry-entry yang kita inginkan. Jadi bisa jadi antara satu dengan yang lain hasilnya bisa beda. Bisa saja ini B1 ditambah B1 ditambah B2 atau B2 tambah B1 atau mau dikalikan dulu boleh. 2 kali B2 ditambah 2 kali B1 yang ini kan 0. Nah, setelah itu setiap entry-nya ditambahkan. Min 2 tambah 2 0. 1 tambah 1 2. Min 1 tambah min 1 sama dengan 0. Begitu juga yang ini. 4 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian B3-nya kita mau buat dia 0 lagi. Nah, pada kasus ini saya ambil pengenolnya adalah dengan mengambil, kalau langsung kan min 2 dikurang min 1 tidak 0. Min 2 tambah 1 tambah min 1 tidak 0 juga. Nah, bagaimana agar 0? Jadi kan harus disamakan. Dalam kasus ini saya ambil dengan min setengah dari B1. Jadi setengah dari seluruh B1. Itu kalau kita mau tuliskan sini jadinya min 1 gitu ya. Setengah gitu kan. Terus setengah lagi. Oke. Salah ya. Itu B1 ya. Bener ya B1 ya. Yang ini atasnya jadi 2. B3-nya adalah tetap min 1. Ada 2. Ada min 2. Ada 1. Ini saya garis. Maksudnya sebelah sana biar mudah. Ini kita kurangkan. 0. 2 kurang setengah. 1,5. 1 setengah ya. 1 setengah atau 1,5. 2 kurang min 2 kurang min setengah. Min jadinya min 2 setengah. Min 25. Kemudian ini jadinya min 1. Nah, begitu caranya kira-kira. Jadi semua barisnya itu B3 dikurang setengahnya. Faktor pengalinya setengah gitu ya di sini. Pak, saya tidak suka pakai pecahan. Ya, sudah nanti pakai yang tidak pecah. Contohnya ya, dengan kasus yang sama, saya ingin cari B3-nya ini sama ya. Misalnya kita buat B3 bintangnya adalah agar dia 0, B3-nya yang saya kali 2 ya. Nah, berarti saya ambil B3 bintang itu ya. Sama dengan 2 kali B3 dikurang B1. Nah, ini tidak akan muncul setengah. 2 kali B3, 2 kali ini. 2 kali 0, 0. 2 kali min 1,5, 3. Oh, bukannya ini ya, salah.
kita ambil yang ini tadi. 2 kali min 1 min 2. 2 kali 2 4. 2 kali min 2 min 4. Kemudian sebelahnya ini kali 2. Oke. B1-nya adalah min 2. Kemudian 1 sama 1. Tidak berubah karena hanya B1. 1 kali B1. 4. Oke. Oke. Benar ya? 2, 4. Sehingga diperoleh sini 0. Oke. Kita balik dulu. Agar dia 0 berarti ditambah. Tidak 0 ya? Min 2 tambah min 2 min 4. Sehingga di sini harus kita sesuaikan. Min 0, 3, 4 kurang 1. Min 4 kurang 1. Min 5. 2 kurang 4. Min 2. Oke. Hasilnya berbeda. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ternyata tidak berbeda terlalu jauh. Ini menandakan bahwa hasilnya ini dikali 2. Nah, itu tidak masalah. Jadi, satu orang dengan yang lain hasilnya bisa lain, tapi hasil akhirnya akan sama. Tergantung. Ini kan kalau ada yang mengalihkan dengan setengah, ini ada yang mengalihkan dengan 2. Yang penting bagaimana caranya agar 0 entry-nya di sini dan di sini. Kemudian ini belum selesai, sehingga baris B1 tidak akan pernah tergantikan. Baris B2 sudah oke. Karena sesuai kesepakatan tadi kan nolnya harus di sini, sini kan. Berarti di sini tidak perlu 0, tidak perlu kita otak-atik lagi. Dan di baris yang ketiga yang harus kita bentuk lagi untuk menghasilkan 0 di sini. Logikanya adalah kalau ini 0, 0 dikurangkan berarti di sini kemungkinan akan 0 ya. Jadi yang dikelola adalah B. Nah, ini salah nih. B2 bintang. Oke, oh, angkanya jelek ya. Tidak masalah ya. Jadi tetap nih yang sama 0 min 1,5 dibagi 2 ya. Nah, coba kita cek kesalahannya di mana. Jadi ini harusnya agar dia jadi 0 ya. Ini B2 nih. Nah, ini saya perbaiki nih. Jadi di sini nih B2. Oke. Ini B2 bintang. Nah, jadi kalau kita cek B3 bintang nih yang tadi kita tuliskan lagi 0 1,5 atau 1,5 sesuai matriknya. Kemudian min 2,5 kita tulis lagi dan min 1 nih ya. Yang ini dikali min setengah per 2 jelek ya angkanya ya. Oke. Jadi tinggal dikali 2 dapatnya 0 juga yang ini. Terus ini 1,5. Kemudian yang ini min setengah kali 2. Untung dia 0. Jadi tetap 0 di sini. Oke. Kali ini ininya dapatnya berapa nih? Min 1,53 ya. 3 jadinya min 4,5 kalau tidak salah. Apakah betul? Jadi kita udah dapat oke, salah ini. Jadi yang ketiga itu adalah min 7 dikali, oh ya 7 nih ya, 7 dibagi 2, 3,5 nih. Jadi ini diperolehlah 5, min 25 ya, 5, min 25. Coba oke 7 dikali
1,5 dibagi 2. Iya, ini efek teknologi nih. Jadi malas menghitung. Oke, selanjutnya kita kurangkan. Ini salah. Kita kurangkan atau kita tambahkan. Ini terangkan benar. 0 kurang 0. Kalau ditambahkan kan jadi 3. Berarti tanda plus minus ini juga tergantung mana yang membuat dia jadi 0. 0. 0. Min 2,5. Yang ini min 6,25. Oke. Sehingga kita peroleh sistem persamaan yang baru yang ini. Jadi kalau tadi kita perhatikan punyanya yang ruwet nih gitu ya. Ada entry-nya semuanya. Min 21. Nah, itu matrik biasa. Kemudian kita sudah jadi nih. Matriks segitiga atas. Matrik yang atas-atasnya itu segitiga atasnya tidak 0. Yang bawah ini harus 0. Jadi bagaimana kita ngerubah dari matrik itu menjadi matrik ini. Jadi kunci dari metode ini sebenarnya ada di sini. Jadi ada di forward elimination. Berikutnya setelah sampai itu maka substitusi balik. Nah, nih substitusi balik. Oh, ini ternyata substitusi balik ya. Dari sini kita buat ke sini. Yang artinya kalau kita kalikan lagi ini menjadi persamaan ini. Jadi persamaan awalnya itu hanya langsung ya. Jadi persamaannya kalau kita tulis lagi di sini jadinya min 2 X1 ditambah X2 ditambah X3. Jadi bacanya baris kolom ya. Jangan lupa matrik kan gayanya gitu. 4. Yang ini 0 kali X1. Nah, ada lagi X1-nya bonus. Sehingga kita dapat X2 yaitu 2. Kenapa? Karena 2 0 kali X1 gini ya. Satu saja lah biar ingat. 2 0 X1 ditambah 2x2 ditambah 0x3 sama dengan 7. Yang terakhir dapat lagi 0 gitu ya. X1 ditambah 0x2 ditambah kurang ya. Tambah negatif berarti boleh jadi negatif min 2,5 X3 sama dengan min 6,25. Oke. Nah, setelah sampai sini kan kelihatan ini 000 atau nanti kita buang aja nih. Jadi ini sebenarnya tidak perlu lagi nih. Nah, ini tidak perlu nih. Nah, udah saya coret ya. Ini tidak perlu. Yang ini tidak perlu gitu ya. Nah, kita hapus aja lah. Ini dihapus gitu kan. Nah, ada lagi. Karena mereka 0. Ini juga 0. Ini juga gitu kan. Nah, kebetulan nih pas di 0 dia. Sebenarnya ada angkanya biasanya. Nah, oke. Jadi nih persamaan. Biasanya sini ada nih X3-nya. Cuma karena ini istimewa udah 0, ya sudah 0 hapus. Di sini kan kelihatan 2x2 sama dengan 7. Sebenarnya boleh dikerjakan dari sini. Tapi yang biasa kan dari bawah. Min 2,5 X3 sama dengan min 6,25. Ya sudah, tinggal dibalik X3 sama dengan ini bagi ini. Nanti X3 digunakan untuk nah ini di bawah. Nah, dapat kita X3 gitu ya. X3-nya gunakan untuk persamaan yang kedua. Nah, ternyata di kasus yang sederhana ini 0 tadi kan. Tidak perlu juga sebenarnya. Tapi kita dapat X2. Nah, X3 ini juga kita bantu di yang pertama. X2 yang kita dapat kita ambil juga di yang pertama. Sehingga diperoleh X1 sama dengan 1. Jadi SPL kita 1
3,5 dan 2,5. Ini hasilnya fix ya. Nah, jadi tidak perlu diiterasi lagi di sini. Ini udah oke nih. Jadi iterasinya tadi itu ada di void eliminasi itu dan substitusi baliknya. Jadi bukan di X1, X2, X3-nya lagi. Nah, inilah keuntungan metode ini. Dia langsung dapatkan solusi yang diinginkan. Jadi iterasi atau perulangannya ada di langkah yang tadi. Oke, mudah-mudahan jadi bingung ya. Nah, berarti kalau bingung, memotivasi Anda untuk belajar lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita balik lagi, tadi menjawab yang di depan, ini sebenarnya sejarah gitu ya. Ini saya kasih tahu sejarah ditemukannya metode eliminasi yang kita kenal biasa. Jadi kalau nanti coba ini gitu ya. Ini coba nomor 1 ini nanti dikerjakan dengan metode yang baru kita selesaikan tadi. Kemudian coba Anda kerjakan dengan konsep eliminasi yang Anda punya. Saya yakin nanti angka-angka konstannya itu merupakan angka-angka matrik ini. Nah, ini. Jadi sebenarnya zaman dahulu kala, zaman ditemukan pertama kali gitu ya, bukan zaman dahulu kala ya. Pertama kali ini ya caranya seperti itu, harus power eliminasi, substitusi balik. Kemudian lama-kelamaan itu mereduksi. Lebih sederhana lagi yang kita kenal dengan eliminasi. Jadi maksud saya nanti kalau kalian ada kebingungan dengan metode yang ini gitu ya, nah, boleh kalian juga menggunakan metode eliminasi biasa karena metode eliminasi itu cikal bakalnya dari sini gitu ya. Jadi kalau kalian sudah mahir eliminasi ya sudah pakai eliminasi karena itu mungkin sudah lebih kalian pelajari lebih dalam. Oke, tugasnya nanti coba dikerjakan nomor 1. Nah, ini banyak nih. Terserah nanti boleh eliminasi atau boleh menggunakan yang itu ya. Jadi maksud saya kalau eliminasi, eliminasi biasa gitu kan, yang setelah digunakan di jenjang-jenjang sebelumnya. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Nanti silakan ditanyakan di classroom. Kita akan cek lagi. Kita akan diskusikan di situ. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.